Di pro dan kontra, Pak Abdul Khair, silakan mengklirkan masalah ini begitu. Kalau majelis hakim memasukkan perintah di amar putusannya untuk melakukan penahanan begitu, apakah salah menurut pandangan Anda? Menurut pandangan saya tidak salah. Penahanan itu syaratnya sudah jelas 3. Ada syarat objektif, syarat subjektif. Subjektivitas itu ada di keyakinan. Nah, antara penahanan terkait dengan putusan yang belum inkrah, ini ada kesatuan dalam putusan. Ada hak bagi hakim. Kalau para pihak menganggap ini ada kekeliruan, ya silakan melakukan upaya hukum. Tapi pertama itu, yang kedua adalah saya perlu meluruskan tentang penerapan tindakan pendahuluan, ultimum remedium yang kita kenal. Ya, begini. Ini dibuka saja di pasal 1 Undang-Undang PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Apa itu di pasal 1 adalah penyimpangan, penyelewengan terhadap ajaran agama. Dia bersifat dalam bentuk tulisan atau ujaran. Bisa juga dalam perbuatan tindakan yang menyerupai kegiatan-kegiatan umat beragama. Tidak termasuk di sini perbuatan dalam bentuk permusuhan atau penodaan. Mengapa permusuhan tidak ada di dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang 1 PNPS? Karena judulnya adalah penyalahgunaan dan atau penodaan. Loh, kok ada permusuhan? Kemudian permusuhan disatukan dalam pasal 156A huruf A sebagai salah satu perbuatan aktif serius, ditempatkan pertama sebelum penyalahgunaan, baru terakhir penodaan. Ini ada logika-logika hukum. Karena Undang-Undang 1 PNPS di pasal 4 itu disisipkan di antara pasal 156 dan 157. Ya. Nah, 156 157 ini menyebut pula adanya permusuhan. Maksudnya begini, kalau seseorang bermaksud dan menghendaki akibatnya adalah permusuhan terhadap sekelompok golongan di 156, maka secara kepastian dolus rectus, akibat yang tidak dikehendaki dia juga mengenai rumusan permusuhan dalam konteks pasal 156 huruf A. Ketika seseorang menghina satu kelompok golongan yang dimaksudkan dalam 156, termasuk di sini adalah golongan yang berdasarkan agama, bukan termasuk dalam pasal 131 Junto 163 IS yang didasarkan oleh pasal 75 Regering Element yang dipasarkan pada pasal 11 Algemene Bepalingen van Handelsrecht for Indonesia. Itu sudah tidak berlaku karena Indonesia sudah memiliki kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan bertentangan konstitusi. Nah, kemudian kalau apakah seorang yang melakukan penodaan terhadap agama itu perlu penetapan prinsip ultimum remedium berupa SKB atau tukeran? Tidak perlu. Itu berlaku kepada penyalahgunaan. Contoh penyalahgunaan agama ini yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Bagaimana Tajul Muluk pengikut Syiah? Syiah dalam kajian-kajian, dalam pendapat-pendapat itu dikatakan dia menyalahgunakan agama. Tapi kok Tajul Muluk pengikut Syiah bukan dikenakan terhadap ultimum remedium karena dia menyalahgunakan penyalahgunaan, tapi langsung diproses hukum pidana, karena setiap penyalahgunaan agama secara pasti dia akan menimbulkan penodaan agama. Terhadap penodaan agama belum tentu terkait dengan penyalahgunaan agama. Itu silakan dibaca yang benar itu. Dia bukan penyalahgunaan tapi dia langsung ke penodaan. Ghafatar langsung ke penodaan, tapi sebelumnya ada itu. Baiklah. Pak Rasman, saya ingin Anda juga berdua mengomentari bahwa banyak juga yang sudah mengatakan kalau Pak Basuki masuk dengan tuduhan dan sekarang vonis mengenai penistaan agama, penodaan agama, tunggu dulu. Ini masih banyak orang-orang juga dianggap melakukan penodaan dan penistaan agama, begitu. Bukan terhadap agama Islam, namun juga terhadap agama lain, begitu. Ada beberapa orang yang sudah dipanggil polisi beberapa kali. Apakah siap, begitu, kelompok tertentu ini kemudian membiarkan tokoh-tokoh tersebut juga menghadapi proses-proses yang sama seperti yang dilalui oleh Ahok? Saya harus katakan siap. Saya pernah bertemu dengan pengacaranya Buniani misalnya, karena beliau orang yang pertama, ya. Terus saya diminta, Bang nanti bantu boleh, sepanjang yang bisa kita bantu. Satu, kalau ada misalnya juga yang dianggap menista, katakanlah dulu misalnya Habib Rizik gitu ya, dia sudah dipanggil, kemudian menjadi status tersangka dan lain sebagainya. Ya, umat harus memang siap menghadapi proses hukum. Ya, karena kalau seseorang memang melakukan kejahatan, dia bertanggung jawab secara pribadi dengan kejahatannya itu. Kalau dia melakukan itu secara perkelompok, ya bertanggung jawab dengan secara kelompok. Tapi saya berkeyakinan bahwa seorang Habib Rizik, kemudian katakanlah yang lain, kalau mereka melakukan kejahatan kemudian diproses secara hukum dengan benar, ya dengan benar, karena kita sensitivity sekarang tinggi nih.
dengan benar sesuai dengan koridor hukum, maka saya yakin tidak akan ada gerakan apa-apa. Saya yakin tidak. Ini sekarang buktinya dari Kenapa pihaknya yang diam saja, nggak ada masalah kok. Kan setelah selesai pemilihan gubernur, nggak ada euforia. Saya tahu betul waktu itu, Bang, kalau misalnya kubunya Pak Ahok menang, di Pullman itu sudah disiapkan itu, bagaimana akan euforia muncul. Nah kemudian begitu juga dengan di Monas. Tapi ketika menang Pak Anies kan biasa-biasa saja gitu. Dan oleh karena itu maka menurut saya sangat menarik, Bang, pernyataan dari Pak Kwik. Pak Kwik Kanggi bilang, sejak masa Orde Baru, Presiden Soekarno telah pernah mengangkat menteri dari China, suku Tionghoa. Pak Harto juga, Gus Dur juga, Megawati juga, SBY juga, dan sekarang Pak Jokowi. Tapi kok nggak seributnya Ahok? Artinya apa? Inilah fenomenanya tadi. Nah, fenomena ini akan sampai di mana? Kita lihat bersama-sama. Nah, itu yang bisa saya Pak Anton. Ya, Apa yang bisa dipetik pelajaran oleh sahabat Ahok terkait apa yang dialami oleh Pak Basuki ya, selama saya ini? kira dua belah pihak ya, pro dan kontra. Yang fakta ini hari menunjukkan bahwa pemerintah atau Jokowi tidak intervensi. Iya, itu. Iya kan? Ya, Artinya itu saya apa? akui. Iya, iya. Ini putusan jelas. Ahok sebelum divonis sudah minta maaf. Saya katakan sebagai umat Islam, wallahi demi Allah, harus dimaafi. Itu satu, selesai kan? Yang kedua, harapan saya juga pendukung-pendukung Ahok termasuk saya sudah selesai proses hukum. Tinggal selanjutnya mau banding, bukan urusan kita lagi. Yang inilah penegakan hukum yang jelas. Dan inilah kita tuntut demokrasi. Kalau tidak bisa berjiwa besar, mau apa lagi? MUI juga udah selesai. Terus siapa? GNPF. GNPF juga udah semua legowo. Saya kira persoalan bangsa kita ini masih banyak. Mbak yang gini mau ngapain sih? Silakan aja. Saya berharap ketika tanggal 9 vonis udah Ahok juga enak kok. Iya kan? Seandainya dia mau tahan kota apa itu kan urusan proses hukum. Saya hanya bisa berdoa. Mohon kepada Allah mudah-mudahan ini pelajaran untuk bangsa Indonesia menjaga NKRI supaya investasi ekonomi sudah berjalan baik. Kalau kita ribut terus mau apa lagi? Oke, baiklah, kita break dan kita akan kembali di segmen terakhir.